teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Manggarani dengan NIM 23311401668 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Psikologi Kepribadian tentang perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalisis berasal dari Jerman, Amerika, yang terkenal karena teori perkembangan psikososialnya. Teori Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap kehidupan. Setiap tahap memiliki konflik atau tantangan yang harus diselesaikan individu untuk perkembangan kepribadian yang sehat. Berikut adalah detail setiap tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Bayi mengembangkan rasa percaya pada dunia berdasarkan pengasuhan yang konsisten. Jika kebutuhan mereka terpenuhi, mereka belajar mempercayai lingkungan mereka. Contoh kasusnya ialah bayi Aisyah selalu dapat perhatian dari ibunya. Saat Aisyah nangis, ibunya langsung datang, memberinya dia susu, atau memeluk dia. Akhirnya Aisyah jadi percaya kalau dunia itu aman. Adapun sebaliknya, bayi Raka sering diabaikan. Kalau dia nangis, nggak ada yang peduli. Akhirnya dia tumbuh jadi anak yang susah percaya sama orang lain. Kedua yaitu kemandirian versus rasa malu dan ragu, dimulai dari usia 1-3 tahun. Anak-anak mulai mengeksplorasi dunia dan membangun kemandirian. Orang tua yang mendukung mendorong kemandiriannya, sedangkan kritik dapat menyebabkan timbulnya rasa malu. Contoh kasusnya adalah Bima lagi belajar makan sendiri. Walaupun belepotan, ibunya membiarkan dia mencoba. Lama-lama Bima jadi percaya diri. Begitupun sebaliknya, Tiara juga mau makan sendiri, tapi ibunya malah marah karena berantakan. Akhirnya Tiara jadi nggak percaya diri buat coba hal baru. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah, dimulai dari usia 3-6 tahun. Anak-anak mulai berinisiatif dalam bermain dan aktivitas lainnya. Jika mereka didukung, maka mereka akan mengembangkan rasa percaya dirinya. Tapi jika tidak didukung, maka rasa bersalah mereka dapat berkembang lebih cepat. Contoh kasusnya ialah Riko suka main dokter-dokteran dan pura-pura ngobatin temannya. Orang tuanya mendukung dengan belikan mainan stetoskop. Riko jadi merasa idenya bagus. Begitupun sebaliknya, Nisa suka main masak-masakan, tapi ibunya selalu bilang, jangan main terus, kerjain tugas. Akhirnya Nisa jadi merasa bersalah dan gak punya waktu untuk mencoba hal baru. Yang keempat yaitu kerajinan versus inferioritas, dimulai dari usia 6-12 tahun. Anak-anak belajar keterampilan baru dan menyelesaikan tugas. Dukungan dari lingkungan mereka membangun rasa kemampuan. Kegagalan dapat menyebabkan perasaan inferior. Contoh kasusnya yaitu Sarah diajarkan cara bikin prakarya di sekolah, lalu hasilnya dipuji guru. Sarah merasa bangga dan makin semangat belajar. Sebaliknya, Dodi sering dibandingkan sama temannya yang lebih pintar. Guru selalu bilang, kenapa nggak bisa kayak si Andi? Akhirnya Dodi jadi minder dan malas belajar. Yang kelima yaitu identitas versus kebingungan peran, dimulai dari usia remaja. Remaja mengeksplorasi siapa diri mereka dan membangun identitas. Kegagalan di tahap ini dapat menyebabkan kebingungan tentang peran mereka di masyarakat. Contoh kasusnya ialah Rina mulai mengeksplorasi minatnya di seni, dia coba gabung teater dan akhirnya merasa jadi diri sendiri. Sebaliknya, Fajar nggak tahu apa yang dia mau. Orang tua terus memaksanya jadi dokter, padahal dia nggak suka. Akhirnya dia bingung tentang masa depannya. Yang keenam yaitu intimasi versus isolasi. Dimulai dari usia dewasa muda, individu mencari hubungan yang dekat dan intim. Kegagalan dapat menyebabkan isolasi sosial dan emosional. Contoh kasusnya ialah Kevin punya hubungan yang sehat dengan pasangannya karena mereka saling terbuka dan mendukung. Kevin merasa punya tempat berbagi. Sebaliknya, Lala takut menjalin hubungan karena trauma masa lalu. Akhirnya dia merasa kesepian walaupun punya banyak teman. Yang ketujuh yaitu berkarya versus stagnasi. Dimulai dari usia dewasa tengah, orang dewasa berusaha memberikan kontribusi pada masyarakat melalui pekerjaan atau keluarga. Ketidakmampuan melakukannya dapat menyebabkan stagnasi.
Contoh kasusnya ialah Pak Andi, seorang guru merasa bangga karena murid-muridnya sukses. Dia merasa hidupnya jadi bermanfaat. Sebaliknya, Bu Santi bekerja di kantor tapi merasa bosan dan gak ada perkembangan. Dia merasa hidupnya hanya jalan di tempat. Yang kedelapan yaitu integritas versus keputusasaan. Dimulai dari usia dewasa lanjut, lansia merefleksikan hidup mereka. Jika puas, mereka merasa damai. Jika tidak, mereka mengalami penyesalan dan keputusasaan. Contoh kasusnya ialah kakek Ahmad sering cerita ke cucunya tentang masa mudanya yang penuh perjuangan. Dia merasa puas dengan hidupnya. Sebaliknya, Nenek Siti merasa menyesal karena dulu nggak berani mengejar mimpinya. Sekarang dia sering sedih dan bilang hidupnya hanya sia-sia. Erikson berkontribusi besar pada pemahaman perkembangan manusia dan psikologi. Teorinya masih dipelajari dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial, serta peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk identitas dan tujuan hidup. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you!